Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billahil azim. Saya Kepala Madrasah Man 5 Cirebon yang berlokasi di Desa Kalimukti, Kecamatan Pabila, Kabupaten Cirebon, dan berada di lingkungan Komplek Pondok Pesantren An-Nasuha Kalimukti. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kami bisa menyelenggarakan kegiatan Matsama, masa ta'aruf siswa baru Man 5 Cirebon, sesuai dengan instruksi surat edaran dari Direktorat Jenderal Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia nomor B2875-DT-I-1-1-1-1-01-07-2023 perihal tentang pelaksanaan masa ta'aruf siswa baru madrasah tahun pelajaran 2023-2024 di seluruh Indonesia. Atas dasar itu kami dimulai hari kemarin tanggal 17 Juli 2023 bersama dengan panitia Matsama di bawah koordinasi Waka Kesiswaan dan seluruh tim jajaran kepanitiaan. Alhamdulillah bisa melaksanakan Matsama tahun pelajaran 2023-2024 di Man 5 Cirebon ini. Adapun materi yang kami berikan, yang kami sampaikan kepada para siswa baru sesuai dengan Juknis yang telah diberikan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang pertama tentang kemadrasahan, yang kedua tentang moderasi beragama, yang ketiga tentang nilai-nilai madrasah, dan yang keempat tentang budaya dan kebiasaan kehidupan di masyarakat di lingkungan madrasah. Tentu ini sangat berguna dan berfungsi sekali, bermanfaat bagi siswa-siswa baru khususnya yang akan masuk di Man 5 Cirebon, sehingga dia bisa memahami tentang bagaimana kemadrasahan, bagaimana lingkungan madrasah, bagaimana staf dan guru madrasah, tentang bagaimana juga proses pembelajaran di madrasah di Man 5 Cirebon ini. Karena Man 5 Cirebon berbeda dengan man-man yang lain yang di luar lingkungan pondok pesantren. Di mana Man 5 berada di lingkungan pondok pesantren, maka kegiatan pembelajaran pun bersinergis dengan pondok pesantren, sehingga jadwal kegiatan belajar pun disesuaikan dengan kegiatan jadwal di pondok pesantren. Kemudian juga siswa-siswa dikenalkan tentang keberadaan lembaga pendidikan Man 5 Cirebon ini, dari mulai kelasnya, ruang labnya, ruang gurunya, ruang TU-nya. Di materi kemadrasahan ini siswa baru bisa mengenal tentang bagaimana lingkungan madrasah Man 5 Cirebon yang mereka tuju sebagai tujuan dari menuntut ilmu untuk bekal masa depannya. Yang kedua tentang moderasi beragama. Dalam kegiatan ini juga anak-anak diajarkan tentang bagaimana kita beragama yang moderat, saling menghargai, saling menghormati, menghindari kekerasan atau radikalisme, dan selalu cinta kepada bangsa dan tanah air negara kita, cinta kepada NKRI, cinta kepada Pancasila dan Undang-Undang 45 seharga mati. Siswa Man 5 harus bisa melaksanakan itu semua. Moderasi beragama, sebagai bangsaan harus saling menghormati, menghargai dan mencintai kepada bangsa negaranya, dan sebagai siswa harus saling menghargai, menghormati sesama dengan siswa yang lain selama nanti belajar di Man 5 Cirebon dan di lingkungan pondok pesantren An-Nasuha ini. Kemudian juga mereka juga kami dia berikan materi tentang nilai-nilai
madrasah, tentang bagaimana anak-anak itu bisa mengamalkan kegiatan-kegiatan di madrasah dengan sebaik-baiknya. Nilai-nilai madrasah tentang orientasi ibadah. Di sini kita bagaimana anak bisa memahami tentang di samping sholat wajib setiap duhur dan asar, tapi juga siswa diajar bagaimana sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Ada kegiatan kami laksanakan dengan teman-teman pembina keagamaan, yaitu sholat duha berjamaah. Artinya anak-anak kita diajarkan bagaimana bisa melaksanakan sholat duha sebagai salah satu juga ajaran yang penting untuk dilaksanakan agar anak-anak ini bisa khusyuk belajar dan mendapatkan kemudahan, kekuatan selama belajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga kita di sini mengadakan nilai-nilai madrasah, yaitu sebelum belajar anak-anak belajar mengaji dulu, membaca Quran atau istilah tadarus dulu selama kurang lebih 15 menit. Mudah-mudahan dengan dibuka membaca Quran tadarus ini, anak-anak bisa khusyuk dalam mengikuti pembelajaran yang akan disampaikan oleh gurunya di kelas masing-masing. Kemudian juga berakhlak, kalimah yang baik, tata krama dengan lingkungan masyarakat yang ada di sekitarnya. Anak-anak kita diajarkan agar berakhlakul karimah, terutama dengan para pengasuh, para pengurus pondok pesantren harus saling menghormati dan ta'adim wa hurmatan wa ta'diman. Kemudian yang keempat tentang budaya dan kebiasaan terhadap kehidupan di madrasah. Pola hidup ini juga perlu disampaikan kepada anak-anak. Bagaimana budaya kita, seperti kita lingkungan bersih, lingkungan budaya kebersihan. Kami mencoba anak-anak agar selalu hidup bersih. Dari mulai sarapan sebelum berangkat, kemudian pakaian selalu rapi dan bersih. Kemudian selama berada di madrasah, anak-anak ini selalu menjaga lingkungan bersih. Ketika mereka jajan, semua makanan, bekas makanannya, bungkusannya dikumpulkan, kemudian dibuang sampah. Kami siapkan di masing-masing kelas tong sampah sudah disediakan, sehingga setelah mereka jajan atau mereka makan, tong sampah tidak berceceran kemana-mana. Kemudian kami juga menanam di lingkungan madrasah agar dirapikan, dibersihkan, sehingga ketika tamannya bersih, tamannya rapi, akan terindah, kelihatan indah sekali, dan juga otomatis akan mendukung anak itu untuk belajar, termotivasi, semangatnya luar biasa dalam mengikuti pembelajaran di madrasah di Mandima Cirebon ini. Di samping itu juga kami mengundang bersama dengan lingkungan setempat, yaitu ada Forkopimcam bersama dengan pihak kecamatan, dengan pihak kepolisian dan pihak Koramil atau TNI, di mana kami minta kerjasama dengan beliau-beliau dari kepolisian memberikan materi tentang kenakalan remaja dan tentang narkoba, sedangkan dari TNI memberikan materi tentang kedisiplinan, tentang PBB dan juga yang lainnya, sehingga anak juga termotivasi seketika mendengar pemaparan dari beliau-beliau dari kepolisian dan TNI ini. Anak termotivasi untuk menjaga kehidupan di lingkungannya dan juga menjaga kebersamaannya. Lebih-lebih ada cinta kepada tanah air negara kita ini. Itu beberapa materi yang kami sampaikan. Dan yang terakhir ada materi khusus dari pondok pesantren. Karena ini kami ada lingkungan pondok pesantren, Mandima berada di lingkungan pesantren, kami menyiapkan waktu khusus untuk sesapuh atau pengurus ketua yayasan pondok pesantren An-Nasuha memberikan materi tentang kepesantrenan, sehingga anak paham apa sih di pesantren itu, bagaimana berada di pesantren, bagaimana belajar di pesantren, dan sebagainya yang berhubungan dengan pondok pesantren. Alhamdulillah pihak pondok pesantren pun siap memberikan materi pada siswa di siswa baru ini, dan mudah-mudahan tentunya memberikan motivasi semangat juga bagi mereka yang berada di pondok pesantren, dan juga tentunya bisa menarik barangkali di antara mereka yang belum mondok akan tertarik untuk bisa ikut mondok juga di pondok pesantren An-Nasuha. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan kegiatan Matsama tahun pelajaran 2023-2024 di madrasah di Mandima Cirebon ini berjalan dengan baik dan lancar.
Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran kepanitiaan di bawah komando Wakamat Kesiswaan yang sudah menyiapkan dari awal, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Terakhir mungkin nanti akan ditutup dengan MOP, masa orientasi pramuka. Karena pramuka juga menjadi suatu pendidikan yang wajib dilaksanakan di seluruh madrasah di lembaga pendidikan, maka di Manlima pun sama akan mengadakan MOP yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu sebagai penutup kegiatan Mat Sama. Terima kasih kepada tim podcast juga yang sudah menyiapkan segala sesuatunya sehingga ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.